Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika yang ada di buku tema 1C. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah untuk dimengerti serta dipahami oleh kita semua. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar apa saja ya? Oh, ini dia jadi materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini antara lain. Yang pertama, kita akan belajar mengenai nilai tempat suatu bilangan. Nah, masih ingat enggak nilai tempat itu yang seperti apa? Yang ada satuan, ada puluhan. Benar sekali. Kemudian yang kedua, kita akan belajar untuk membandingkan banyak benda. Jadi nanti akan ada dua benda dalam kotak-kotak. Nah, kita akan membandingkan manakah benda yang berjumlah lebih banyak dari benda yang lainnya atau dia lebih sedikit dari benda yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan belajar untuk membandingkan suatu bilangan. Nah, membandingkan ini nanti tentunya dengan simbol, yaitu simbol lebih dari dan juga kurang dari. Nah, coba masih ingat nggak kalian semua? Nah, supaya mempercepat pembelajaran hari ini, mari kita mulai saja ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai nilai tempat suatu bilangan. Nah, kalian tahu nggak apa sih nilai tempat itu? Kenapa ya kok dinamakan nilai tempat? Ada yang tahu? Iya, nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Jadi nanti dalam suatu bilangan itu terdapat nilai tempat masing-masing pada bilangan tersebut. Pada pembelajaran kali ini di kelas 1, kita akan belajar nilai tempat, satuan, dan juga puluhan. Nanti di jenjang selanjutnya, nilai tempat itu ada banyak anak-anak. Ada nilai tempat satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, dan seterusnya. Nah, tapi untuk kali ini kita hanya belajar nilai tempat satuan dan puluhan terlebih dahulu. Oke, mari simak penjelasannya. Nah, nilai tempat suatu bilangan. Nah, ini Ibu memiliki contoh suatu bilangan, yaitu bilangan 12. Nih, terlihat semuanya di layarnya masing-masing ada bilangan 12. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai tempat dari bilangan 12 ini. Nah, bilangan 12 ini kan terdiri dari dua angka ya. Ada angka 1, ada angka 2. Nah, manakah yang merupakan nilai tempat satuan dan mana yang merupakan nilai tempat puluhan? Mari kita lihat dan kita perhatikan bersama-sama. Nah, sebelum itu kita baca dulu ini bilangan 12. Bagaimana sih membacanya? Nah, 12 dibaca 12 ya. Kemudian, nah,
kita akan mencari tahu manakah yang termasuk satuan dan mana sih yang termasuk puluhan. Ayo coba, ada yang tahu satuan itu bilangan 1 apa bilangan 2 ya? Benar sekali, satuan itu bilangan 2. Nah, kalau puluhan adalah bilangan yang paling depan, yaitu bilangan 1. Nah, ini coba kalian perhatikan di kalimat yang warna kuning ini dituliskan ibu, bu guru, bahwa setiap menentukan nilai suatu bilangan selalu dimulai dari kanan atau yang paling belakang. Nah, untuk memudahkan kalian menebak itu nilai tempatnya satuan apa puluhan sih? Coba kalian lihat, kalau ada bilangan 12, ini kan terdiri dari 2 angka ya. Ada yang belakang atau samping kanan, ada yang depan atau samping kiri. Nah, diingat-ingat ini katanya bu guru, bahwa untuk menentukan nilai tempat suatu bilangan itu dilihat dari kanan dulu, dari paling belakang. Nah, kalau paling belakang itu namanya satuan. Nah, kalau yang depan itu namanya puluhan. Otomatis dari bilangan 12 ini nilai tempat satuannya adalah angka 2. Dan untuk puluhannya adalah angka 1. Sudah paham sampai sini anak-anak? Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih membahas mengenai nilai tempat suatu bilangan. Jadi, di sini bu guru memiliki berapa apel ya ini ya? Bingung ya kalau nggak dikelompokkan ya apelnya. Jadi, kita mengelompokkan benda-benda menjadi kelipatan 10 itu untuk mempermudah menghitung juga. Nah, untuk mempermudah menghitung berapa jumlah apel ini, bu guru kelompokkan 10 apel dalam satu kotak. Nah, berarti dalam satu kotak ini jumlahnya berapa anak-anak? 10 apel. Pintar. Selanjutnya, sisa berapa ini? Sisa 2. Bisa di kotak? Tidak bisa ya, karena kalau di kotak kelipatannya 10 ya. Berarti ada 10 apel dan sisa 2 apel. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah apel tersebut, berarti kan tinggal ini satu kotaknya 10 ditambah 2 apel. Berarti jumlahnya berapa? 12. Pinter. Nah, kembali lagi kita ke konsep satuan dan puluhan. Nah, jumlah apel ini kan dalam satu kotak ada 10 apel dan juga ada sisa 2 apel, sama dengan 12 apel. Nah, tadi 12 ini kan sudah kita ketahui ya, bahwa terdiri dari nilai tempat satuan dan nilai tempat puluhan. Nah, yang warna kuning, angka 2 ini, yang warna kuning ini menempati nilai tempat satuan. Jadi nilainya adalah 2 satuan. Diingat ya, tadi kalau menentukan nilai tempat dari yang paling belakang, otomatis kalau yang paling belakang itu disebut dengan satuan, yang paling depan itu dinamakan puluhan. Loh Bu, tapi bagaimana kalau misalkan bilangannya itu cuma 1, misalkan angka 8, nah kan nggak ada 2 angka kayak 12 itu yang di buku guru. Nah, kalau dia cuma 1 angka berarti dia tetap menempati nilai satuan, berarti puluhannya nggak ada ya. Pokoknya dilihat dari belakang dulu, dia harus ada satuan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan ada bilangan 8, berarti dia menempati nilai berapa? Satuan. Kalau ada bilangan 13, berarti 3-nya satuan, 1-nya puluhan. Sekarang kita kembali lagi ke bilangan 12. Nah, ini tadi bilangan atau angka 2 ini kan menempati nilai tempat satuan, artinya 2 satuan. Nah, kalau bilangan 1 ini menempati nilai tempat puluhan, namanya 1 puluhan. Nah, anak-anak
anak-anak, tahukah kalian kalau dinamakan puluhan itu adalah kelipatan 10 terdiri dari apel ini tadi ya contohnya ya. Berarti kalau satu puluhan itu sama artinya dengan 10. Nah, kalau misalkan Mila tanya, kalau ada 2 satuan berarti nilainya berapa ya? Tetap 2. Kalau misalkan ibu bilang, bu guru bilang 30-an, berarti nilainya berapa ya? Karena kelipatan 10 berarti berapa? Adanya 3. Jadi kalau 1 puluhan kan 10, berarti kalau 3 berapa? 30. Pintar. Coba ini. Nah, ini ada 2 satuan. Nilainya 2 satuan adalah 2, seperti yang bu guru bilang tadi. Kalau 1 puluhan itu nilainya adalah 10. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kita ulang lagi satu lagi. Bu guru punya gambar jeruk ini. Nah, ada 10 jeruk dan ada 4 jeruk. Nah, supaya mempermudahkan, dimasukkan sama bu guru dalam satu kotak lagi. Setiap kelipatan 10. Nah, untuk mempermudah tahu hasilnya berapa jumlah jeruknya, maka dari itu ini ada 10 ditambah 4 jeruk sama dengan 14 jeruk. Nah, coba kita pecahkan mana yang nilai tepat satuan dan mana nilai tempat puluhan. Nah, angka 4 ini di posisi paling belakang ya atau paling kanan. Nah, berarti dia menempati nilai tempat satuan. Pintar. 4 satuan. Kalau bilangan 1 yang warna pink ini ada paling depan, berarti dia menempati nilai tempat puluhan, berarti 1 puluhan. Nah, 4 satuan itu artinya berapa jumlahnya, Nak? 4. Kalau 1 puluhan artinya ada berapa? 10. Oke, selanjutnya, nah ini guru punya satu contoh. Nah, di sini contoh soalnya adalah ada 1 puluhan ditambah 2 satuan. Kita tadi kan sudah belajar kalau puluhan itu adalah kelipatan 10. Berarti kalau dia 1 puluhan, maka dia nilainya adalah 10 dan 2 satuan nilainya tetap 2. Maka berapa bilangannya anak-anak? 10 ditambah 2 hasilnya adalah 12. Pinter. Nah, oke, supaya kalian lebih paham mengenai materi nilai tempat suatu bilangan, coba kalian kerjakan 4 soal mengenai nilai tempat berikut. Nah, ini nomor 1. Coba ditulis punya masing-masing ya. Ada 2 puluhan ditambah 4 satuan. Coba hasilnya berapa bilangannya anak-anak? Nanti ditulis seperti itu ya di buku tulis. Kemudian yang kedua, ada titik-titik puluhan, titik-titik satuan. Nah, ini kebalikannya. Tadi kan diketahui puluhannya berapa, satuannya berapa. Nah, ini diketahui bilangannya. Kalau bilangannya 18, kalian disuruh menguraikan. Mana sih yang nilai tempat satuan, mana yang nilai tempat puluhan. Nanti kemudian dijabarkan seperti yang tadi. Selanjutnya, ini nomor 3. Ada 3 puluhan ditambah 1 satuan. Kira-kira berapa bilangannya anak-anak? Dan yang terakhir nomor 4. Ada titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Hasilnya adalah bilangan 45. Nah, jangan lupa nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing, kemudian difoto, dikirim ke gurunya masing-masing ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan belajar untuk membandingkan banyak benda. Nah, membandingkan banyak benda seperti yang guru bilang di awal tadi. Kita akan membandingkan mana sih benda yang jumlahnya itu lebih banyak, mana yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, sebelum kita tahu itu, coba ini diingat-ingat terlebih dahulu ya. Kalau tadi menentukan nilai tempat kan dilihat dari paling kanan dulu ya. Kalau untuk membandingkan benda, cara membacanya adalah selalu dimulai dari kiri. Ingat ya, dari kiri atau dari paling depan. Nah, dari kiri atau dari paling depan. Ini untuk membandingkan benda supaya kalian tidak bingung. Nah, kalau dia lebih banyak itu kata-katanya nanti adalah lebih dari.
Kalau dia lebih sedikit, itu bisa diganti kurang dari. Kalian boleh jawab lebih sedikit, boleh jawab kurang dari. Tapi kalau misalkan nanti di soalnya pilihan ganda, ada poin A, poin B, poin C. Nah, lebih sedikit ya ada Bu, adanya kurang dari. Berarti itu sama artinya. Pengertiannya sama, lebih banyak sama lebih dari itu sama. Kalau lebih sedikit, itu pengertiannya sama kayak kurang dari. Oke, langsung saja bacanya dari depan ya. Kita lihat ini. Yang pertama ada buah apel. Nah, ada berapakah buah apelnya? Ada 5 apel. Selanjutnya buah jeruknya ada berapa ya? Ada 3 buah jeruk. Nah, coba kita bandingkan. Tadi diingat ya, kalau untuk membandingkan benda selalu dimulai dari kiri atau dari yang paling depan. Berarti patokannya adalah buah apel. Buah apel ini jumlahnya 5. Nah, kalau jeruknya cuma 3, berarti 5 itu lebih banyak apa lebih sedikit ya dari 3? Lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak berarti kalimatnya gimana? Buah apel lebih dari buah jeruk, berarti diisi lebih dari. Pintar. Sampai sini paham? Selanjutnya gambar yang kedua. Ada gambar buah apel lagi. Buah apelnya jumlahnya tetap 5. Sedangkan buah jeruknya sekarang ada berapa ya? Oh, buah jeruknya ada 6. Nah, dilihat dari patokan yang depan, buah apel. Buah apel jumlahnya ada 5, sedangkan jeruk ada 6. Nah, 5 sama 6. 5 ini lebih banyak apa lebih sedikit ya dari 6? Benar, lebih sedikit. Karena dia lebih sedikit, maka kalimatnya adalah kurang dari. Jadi, buah apel kurang dari buah jeruk, atau buah apel lebih sedikit dari buah jeruk. Oke, selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir, nah, ada buah apel 5. Ada juga buah jeruk. Buah jeruknya juga 5 buah. Nah, berarti kalau sama seperti ini jumlahnya, maka diisi 6 dengan sama dengan. Ya, sampai sini sudah paham anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan membandingkan suatu bilangan. Karena sudah paham mengenai perbandingan benda dengan gambar, kita akan membandingkan suatu bilangan. Ya, diingat lagi tadi, kita itu kalau membandingkan harus dilihat dari yang paling depan ya. Yang paling depan patokannya. Kalau gambar berarti gambar yang paling depan. Kalau ada bilangan, dua bilangan, berarti ya bilangan yang paling depan atau yang paling kiri. Nah, tadi kalau lebih banyak itu sama dengan lebih dari artinya. Nanti simbolnya seperti ini ya anak-anak, diingat-ingat. Kalau lebih sedikit itu bisa dibilang kurang dari, simbolnya seperti ini. Oke, coba diingat-ingat simbolnya. Kalau ini lebih dari, kalau ini kurang dari. Nah, coba kita lihat yang pertama contohnya. Guru memiliki contoh sebuah bilangan, yaitu bilangan 10 dan bilangan 8. Nah, patokannya dilihat dari yang paling depan. Guru tadi kan bilang kalau membandingkan benda, membandingkan bilangan, itu dilihat dari paling depan. Ada 10, ada 8, berarti 8 ini di belakang kan, berarti patokannya yang 10. Nah, 10, kira-kira 10 ini lebih banyak apa lebih sedikit ya dari 8? 10 lebih banyak. Otomatis kalau lebih banyak dia artinya lebih dari. Kalau lebih dari berarti simbolnya seperti ini, berarti simbolnya. Nah, selanjutnya kedua, guru punya bilangan 5 dan 12. Nah, dari 5 patokannya. 5 ini kira-kira lebih banyak apa lebih sedikit ya dari 12? Lebih sedikit. Kalau lebih sedikit bisa dikatakan kurang dari. Kalau kurang dari simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada bilangan 17 dan 20. Nah, 17 patokannya bilangan paling depan. 17 ini lebih banyak apa lebih sedikit ya dari 20 anak-anak? Iya, lebih sedikit. Nah, lebih sedikit berarti sama dengan kurang dari, dan simbolnya seperti ini. Sudah paham semuanya sampai sini? Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke gurunya masing-masing ya. Nah,
Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini tentang membandingkan suatu bilangan, Bu Guru memiliki 6 buah soal. Coba dikerjakan juga di buku tulisnya. Sama tadi kayak yang soal menentukan nilai tempat. Nah, nanti ini di sampingnya ya, atau di bawahnya boleh kalau masih cukup. Ditulis ya, nomor 1, 11 sama 7. Nah, nanti kalian isi dengan simbol ini ya, simbol lebih dari atau simbol kurang dari. Seperti dicontohkan Bu Guru sebelumnya tadi. Kemudian nomor 2 ada 8 dan 20. Ada 12 dan 14. Coba ditulis di bukunya masing-masing. Sudah? Selanjutnya nomor 4. Ada 19 dan 8. Nomor 5, 6 dan 24. Nomor 6, 30 dan 31. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan soal-soal latihannya. Kemudian dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan di rumah. Oke? Terima kasih sekali lagi Bu Guru ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.